Denda administrasi. A. Bila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu yang pertama, untuk surat pemberitahuan atau SPT, masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Kedua, untuk surat pemberitahuan SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. B. Wajib pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis sesudah masa pajak atau tahun pajak terakhir. C. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar. D. Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOK dalam waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOK dan setelah ditegur secara tertulis melalui surat teguran. E. Wajib pajak yang mengisi surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. F. Pembuat atau pemegang dokumen yang dikenakan bea materai tetapi dokumen yang bersangkutan bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi berupa bunga. A. Wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan. B. Surat ketetapan pajak kurang bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan. Sanksi administrasi pada kenaikan. Poin pertama, sanksi dikenakan dikarenakan pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum SKP diterbitkan, maka dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak yang dibayarkan. Hal ini terdapat pada pasal 8 ayat 5. Poin 2A, ketika PPh yang kurang atau bahkan tidak dibayarkan dalam 1 tahun, maka dikenakan sanksi bunga sebesar 50%. Poin 2B, PPh yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi sebesar 100%. Poin 2C, ketika PPN, jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah tetapi kurang atau bahkan tidak dibayarkan, maka akan dikenakan sanksi sebesar 100%. Poin 2 ini diatur dalam pasal 13 ayat 3. Dan poin ketiga atau poin terakhir, kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi 100% dari jumlah pajak tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 2. Di sini saya akan menjelaskan sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Sanksi pidana, di mana sanksi pidana merupakan penjara, kurungan, dan denda ketika di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ada ketentuan administrasi dan pidana, maka yang digunakan yaitu asas ultimatum remedium. Artinya, sanksi pidana itu adalah sanksi terakhir dalam bidang perpajakan apabila masih bisa diberi sanksi administrasi terlebih dahulu, maka sanksi administrasi itulah yang didahulukan. Apabila sudah maksimal, baru diberikan sanksi pidana. Sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Yang pertama, pada alurnya ada transaksi, di mana setiap transaksi masih menghasilkan kewajiban pajak baik berupa PPh ataupun PPN. Yang kedua, pemotongan atau pemungutan dari transaksi tersebut. Pihak terkait wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang harus dibayar ke negara. Yang ketiga, terlambat membayar SKP atau STP. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan sanksi administrasi atau surat ketetapan pajak. Yang keempat, pembayaran pajak yang dipungut harus dibayar ke negara sesuai dengan kewajibannya. Lalu yang kelima, SPT masuk setelah pembayaran wajib pajak. Itu wajib melaporkan melalui surat pemberitahuan atau SPT. Lalu yang keenam,
pemeriksaan di mana seluruh data dari pemotongan pembayaran hingga pelaporan dapat diperiksa untuk membuktikan tidak ada pelanggaran dan manipulasi data. Selanjutnya, sanksi pidana kepada wajib pajak. Jika wajib pajak sengaja tidak benar, hal ini tertuang pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur tentang tindak pidana perpajakan dengan 9 jenis pelanggaran. Yang pertama, sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sengaja tidak melaporkan penghasilan atau objek pajak, sengaja tidak menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap, sengaja menyampaikan SPT yang isinya itu tidak benar dan tidak lengkap, sengaja tidak menyetorkan pajak yang dipungut, sengaja tidak menggunakan NPWP yang tidak sah, sengaja memberikan keterangan yang tidak benar pada otoritas pajak, sengaja menghalangi pemeriksaan oleh petugas pajak, dan yang terakhir, sengaja melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak itu melakukan sebagaimana yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, pidana dengan pidana maksimal penjara 6 bulan dan denda 2 kali jumlah pajak yang terutang dan maksimal penjara 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak yang terutang. Lalu, sanksi yang kedua yaitu sengaja mengulangi tidak benar. Hal ini tertuang dalam pasal 39 ayat 2 yang menjelaskan tentang pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 menjadi 2 kali sanksi pidana. Apabila seseorang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum melewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Ayat ini sudah melakukan sesuatu tindakan pidana, dihukum dan diulangi lagi. Jika diulangi, maka akan dikenakan tindak pidana yang lebih tinggi pada sengaja mengulangi tidak benar dan akan diberikan sanksi minimum penjara 1 tahun dan akan didenda 4 kali dan akan mendapat sanksi maksimum di penjara selama 12 tahun dan denda 8 kali jika tetap mengulangi atau sengaja tidak benar. Sanksi yang ketiga, mencoba tidak benar. Hal ini tertuang pada pasal 39 ayat 3 yang menjelaskan tentang setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B atau menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut pada pasal ini sangat berkaitan dengan tindak pidana percobaan mencoba tidak benar akan diberikan sanksi minimum penjara 6 bulan dan denda 2 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi serta sanksi maksimum yang dipenjara selama 2 tahun dan denda 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Sanksi yang keempat yaitu alfa tidak SPT atau SPT salah. Hal ini tertuang dalam pasal 38 yang menjelaskan tentang orang yang karena kealpaannya. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Lalu yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya itu tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya itu tidak benar. Ini sangat berkaitan dengan kealpaan yang tidak menyampaikan SPT dan isi SPT-nya itu tidak benar dan termasuk perbuatan setelah perbuatan yang dilakukan pertama kali pada alfa tidak SPT atau SPT setelah akan diberikan sanksi minimum denda 1 kali atau kurungan 3 bulan dari jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau yang kurang bayar. Sanksi maksimum yang dilanggar akan mendapatkan denda 2 kali atau kurungan 1 tahun dari jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau yang kurang bayar. Yang terakhir yaitu alfa tidak SPT atau SPT salah. Yang pertama kali hal ini tertuang dalam pasal 13A yang menjelaskan tentang wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya itu tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya itu tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali
dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kerugian pembayaran sejumlah pajak yang terutang. Pada alfa tidak SPT atau SPT salah ini, yang pertama kali akan diberikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang terutang, yang kurang bayar, yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau PKP. Yang pertama ada lembaga pajak di Indonesia, terutama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak. Pelanggarannya dengan sengaja tidak memberikan data yang diminta oleh otoritas pajak. Dasar hukumnya pasal 41C ayat 1 dan pasal 41C ayat 2 Undang-Undang KUP. Pasal 41C ayat 1 berisi pasal ini mengatur sanksi bagi individu yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk tidak memberikan data yang diminta oleh otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksimum kurungan 1 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Pasal 41C ayat 2 berisi tentang mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat atau pihak lain dalam hal perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1. Sanksinya maksimum kurungan 10 bulan atau denda maksimum 800 juta. Yang kedua ada konsultan. Konsultan adalah profesional yang memberikan jasa konsultasi seperti konsultasi di bidang perpajakan untuk membantu wajib pajak, baik individu maupun badan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelanggarannya dengan sengaja tidak memberikan data yang diminta. Dasar hukumnya pasal 41C ayat 3 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35A ayat 2, sanksinya maksimum kurungan 10 bulan atau denda maksimum 800 juta. Yang ketiga ada setiap orang, individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pelanggaran dengan sengaja penyalahgunaan data yang diperoleh terkait pajak. Dasar hukumnya ada pasal 41C ayat 4 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, sanksinya maksimum kurungan 1 tahun atau denda maksimum 500 juta. Yang keempat ada pihak yang punya hubungan, misalnya perusahaan terkait atau pihak terafiliasi. Pihak yang memiliki hubungan terkait perpajakan seperti afiliasi atau pihak ketiga dapat dikenakan sanksi jika sengaja tidak memberikan keterangan yang diminta oleh otoritas pajak. Pelanggarannya dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang diminta oleh otoritas pajak. Dasar hukum pasal 44B ayat 2 Undang-Undang KUP mengatur tentang kewajiban pajak untuk memberikan keterangan yang diperoleh dalam proses penyidikan. Jika wajib pajak tidak memberikan keterangan yang diminta, hal ini dapat berakibat pada kelanjutan penyidikan dan potensi sanksi hukum. Sanksinya maksimum kurungan 1 tahun atau denda maksimum 25 juta. Yang kelima ada wakil, kuasa, dan lain-lain. Merujuk pada pihak yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa hukum, atau perantara wajib pajak dalam urusan perpajakan. Pelanggarannya menyuruh orang lain melakukan pelanggaran atau ikut terlibat dalam pelanggaran perpajakan. Dasar hukumnya ada pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pasal 43 ayat 1 isinya menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi sesuai pasal 39 dan pasal 39A. Minimum 6 bulan atau denda 2 kali, maksimum 6 tahun atau denda 4 kali. Pasal 43 ayat 2 isinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B juga berlaku bagi yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi sesuai pasal 41A dan pasal 41B.
Sanksi pasal 41A maksimum penjara 1 tahun dan denda maksimum 25 juta. Sanksi pasal 41B maksimum penjara 3 tahun dan denda maksimum 75 juta. Sanksi ini juga berlaku bagi pihak yang menyuruh. Sekian, terima kasih. Sanksi petugas pajak. Pengertian dari sanksi petugas pajak adalah suatu tindakan yang melanggar kepatuhan petugas pajak terhadap peraturan yang berlaku. Jika petugas pajak melakukan pelanggaran yang merugikan negara, akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan itu berupa denda, pidana, kurungan, dan lain sebagainya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pidana dan denda. Yang kedua adalah suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pidana. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pidana dan denda. Pidana didefinisikan sebagai hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggar ketentuan hukum perpajakan dan akan dikenai oleh sanksi. Pidana akan mengakibatkan kerugian bagi negara, sedangkan denda adalah hukuman yang akan melibatkan suatu uang dalam melakukan penembusannya. Pidana dan denda. Jika petugas pajak mengungkapkan rahasia wajib pajak, akan dijatuhi hukuman. Yang pertama, ALPA. ALPA merujuk pada tindakan yang berunsur ketidaksengajaan dalam memenuhi kewajiban pajak, sehingga petugas pajak akan dikenakan sanksi kurungan 1 tahun dan denda 25 juta rupiah. Yang kedua adalah sengaja, merujuk pada unsur kesengajaan dan niat yang dilakukan oleh petugas pajak. Unsur sengaja merupakan unsur yang sangat serius dibandingkan unsur ALPA karena petugas pajak mempunyai niatan jahat dan sadar akan perbuatannya. Petugas pajak akan diberikan sanksi kurungan 2 tahun dan denda sebesar 50 juta. Hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang KUHP pasal 423 yang berbunyi tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik termasuk petugas pajak akan dikenakan sanksi jika melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat. Yang kedua adalah sesuai peraturan perundang-undangan. Petugas pajak menetapkan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 41A yang berbunyi tentang sanksi pidana bagi petugas pajak yang tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, termasuk menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika petugas pajak dengan sengaja meletakkan pajak tidak sesuai, mereka akan dikenakan sanksi pidana atau penjara ataupun denda. Yang kedua adalah bertindak di luar kewenangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 berbunyi tentang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan negara atau dengan sengaja menyalahgunaan wewenang yang dimiliki. Yang ketiga adalah pidana. Pidana didefinisikan sebagai peristiwa yang melanggar hukum dan undang-undang, ketentuan perpajakan, dan tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum. Yang pertama adalah pemerasan. Pemerasan adalah suatu ancaman penggunaan dengan kekerasan saat intimidasi yang tidak sah dalam mendapatkan sesuatu keuntungan yang berupa uang, harta, benda dari seseorang atau badan, sesuai dengan 38 KUHP yang berbunyi tentang barang siapa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan utang, akan diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jika ancaman atau kekerasan yang dilakukan lebih parah, hukumannya akan ditambah atau lebih berat sesuai dengan tindak kekerasan yang digunakan. Yang kedua adalah KKN. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan tindakan yang melakukan pelanggaran hukum dan menguntungkan diri sendiri.
Pidana korupsi, contohnya, merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara melakukan penggelapan uang pajak ataupun melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan mempersulit atau merugikan orang lain.